Kasus corona di Indonesia yang cukup tinggi sempat membuat banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan di sejumlah kota besar di Indonesia tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Alhasil, banyak pasien yang terpaksa harus melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai tata cara isolasi mandiri yang benar di rumah. Isolasi mandiri atau isoman disarankan oleh pemerintah kepada pasien COVID-19 yang tanpa gejala atau gejala ringan. Namun sayangnya, dalam pelaksanaan isoman di lapangan masih banyak masyarakat yang asal-asalan atau keliru. Dampaknya, bukannya menjadi sehat, malah membuat keadaan pasien bertambah parah dan terkadang tidak tertangani dengan benar. Beberapa pasien bahkan ada yang akhirnya meninggal dunia. Selain itu, muncul juga klaster penyebaran baru yakni di tingkat keluarga karena kurangnya pemahaman dalam melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri tidak diperuntukkan bagi semua orang. Berikut adalah orang-orang yang disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Terkonfirmasi COVID-19 dengan pemeriksaan PCR, tetapi tidak mengalami gejala COVID-19 atau hanya mengalami gejala ringan seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan yang bisa diatasi di rumah. Mendapatkan hasil positif pada rapid test antigen, melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19, terkonfirmasi positif saat exit test pada masa karantina. Namun, isolasi mandiri hanya bisa dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 45 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, hipertensi, atau penyakit paru yang kronis, memiliki rumah dengan kamar yang terpisah untuk setiap penghuninya, memiliki kamar mandi di dalam rumah. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, jangan isolasi mandiri di rumah. Sebaiknya, isolasi dilakukan di tempat yang disediakan oleh pemerintah atau kelurahan. Jika persyaratan sudah terpenuhi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melaporkan diri ke puskesmas terdekat supaya kita masuk ke dalam pantauan fasilitas kesehatan. Itu dilakukan agar puskesmas dapat melakukan penyelidikan kontak erat. Isolasi mandiri akan dilakukan selama setidaknya 10 hari atau hingga pasien memenuhi kriteria sembuh COVID-19. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan selama isolasi mandiri di rumah sesuai anjuran pemerintah. 1. Tidak beraktivitas di luar rumah. Apabila sedang dalam isolasi, Anda tidak boleh keluar rumah atau pergi ke tempat umum walaupun untuk bekerja. Jika memungkinkan, bekerjalah dari rumah selama isolasi. Apabila sakit, Anda dianjurkan untuk beristirahat dulu untuk sementara waktu hingga pulih. 2. Hindari kontak dekat dengan orang yang tinggal serumah. Selama di rumah, usahakan kamar isolasi mandiri tidak dimasuki oleh penghuni rumah yang lain. Lakukan jaga jarak, terutama dengan orang yang rentan terhadap COVID-19, seperti lansia, pemilik penyakit kronis, dan ibu hamil. 3. Pakai masker. Gunakan masker di dalam rumah untuk mencegah penularan kepada keluarga atau orang yang berada dalam satu rumah. 4. Gunakan perlengkapan terpisah. Selama menjalani isolasi mandiri, gunakan piring, sendok, garpu, dan gelas secara terpisah. Begitu pula dengan peralatan mandi seperti handuk dan sikat gigi. Sediakan juga tempat sampah atau kantung plastik khusus untuk membuang tisu yang Anda gunakan untuk batuk, bersin, dan membersihkan mulut. 5. Mencuci pakaian secara terpisah. Pakaian yang digunakan harus dicuci secara terpisah dari penghuni yang lain. Oleh karena itu, mintalah penghuni lain untuk menyediakan keranjang cucian yang berbeda. 6. Manfaatkan layanan telemedicine. Agar kesehatan terus terpantau, Anda dapat memanfaatkan layanan telemedicine dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Melalui layanan telemedicine, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter secara virtual dan menyampaikan keluhan yang dirasakan. Dari hasil konsultasi ini, dokter akan mengarahkan kepada hal-hal yang perlu dilakukan selama menjalani isolasi mandiri. 7. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan Anda dengan air dan sabun secara rutin. Jangan lupa minum banyak air, setidaknya 8 gelas sehari.
serta konsumsi makanan bergizi dan suplemen atau vitamin yang disarankan dokter. Selain itu, tetap bersihkan barang-barang di dalam kamar Anda secara rutin, terutama yang sering disentuh. Selama isolasi mandiri, jemur badan dan lakukan olahraga ringan secara rutin di bawah sinar matahari pagi selama 15-30 menit. 8. Ukur suhu tubuh dan kadar oksigen secara berkala. Pastikan Anda memiliki termometer dan oximeter. Termometer penting untuk dimiliki guna memantau suhu tubuh secara berkala, sementara oximeter digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. 9. Jaga komunikasi dengan orang terdekat. Komunikasi dengan orang terdekat selama masa isolasi penting untuk dilakukan, agar Anda tidak mengalami stres dan kesepian. 10. Hubungi rumah sakit. Apabila di tengah masa isolasi muncul keluhan baru atau keluhan yang Anda alami menjadi memberat, misalnya demam tinggi disertai batuk terus-menerus dan sulit bernafas, segera hubungi rumah sakit atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan perawatan. Begitupun jika hasil pengecekan kadar oksigen berada di bawah 95%, Anda disarankan untuk segera menghubungi rumah sakit terdekat meskipun Anda tidak mengalami gejala sesak nafas. Sekian video mengenai tata cara isolasi mandiri yang benar menurut pemerintah. Terima kasih.